Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semua pemirsa. Berjumpa kembali bersama saya Agus Yada di Special Talk Show pada sore kali ini. Dan kita akan membahas tentang seluk-beluk tataran pendirian badan usaha dalam lalu lintas bisnis. Dan juga saya sudah tidak sendirian, sudah bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Teguh Irwansyah SH selaku Ketua INI, Ikatan Notaris Indonesia Aceh. Selamat sore dan Assalamualaikum untuk Bapak Irwansyah. Terima kasih. Bagaimana suasana tadi menuju ke sini, kayaknya sempat bertanya-tanya ya. Oh ya, agak susah sedikit. Agak susah. Karena belum pernah. Belum pernah. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di Studio Aceh TV, Pak. Kita akan berbicara masalah badan usaha nanti ya, Pak ya. Dan segala macam yang berhubungan ataupun berkaitan dengan dunia notaris nih. Ini ahlinya nih pemirsa ya. Dan kemudian kita sapa, Assalamualaikum, selamat sore untuk Bapak Jelani SHMH selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil, Depkumham Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak, apa kabar di sore kali ini Pak? Baik, sehat, alhamdulillah. Dan kita akan berbincang-bincang selama 1 jam ya Pak ya? Ya. Dan mudah-mudahan juga pemirsa di rumah mungkin nanti bisa ikut berpartisipasi dalam telepon yang ingin bertanya seputar badan usaha, kemudian bagaimana syaratnya, apa fungsinya dan segala macam yang berhubungan tentang tema kita di sore kali ini. Ya, Pak Irwansyah mungkin boleh cerita sedikit tentang karir Anda nih. Sekarang menjadi ketua ini kan luar biasa sekali Pak pencapaiannya. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya ini masih amanah dari rekan-rekan. Yang saya berdua periode menjabat sebagai ketua INI Aceh. Jadi saya menjelaskan dulu sedikit dengan jumlah anggota INI kita seluruh Aceh ini kurang lebih hampir 170-an. Ya, jumlah anggota itu baik notaris maupun PPAT. Jadi ini tersebar seluruh Aceh. Nah, jadi dengan adanya 5 pengurus daerah, yaitu pengurus daerah yang ada itu Banda Aceh, Aceh Besar, Losmawe, Pemda Losmawe, Aceh Timur, selanjutnya Barat Selatan atau Aceh Barat, selanjutnya Pemda yang baru kita lakukan pemekaran adalah Pemda Kota Cane dan Benar Maria. Jadi kita makin memperluas pengurus daerah untuk tujuannya adalah untuk memangkas birokrasi tentang pelaksanaan jabatan notaris suatu saat. Apabila ada kendala, jadi kita mempunyai pengurus daerah masing-masing. Nah, selain seperti ini kan anggotanya ada 170 nih Pak. Ya. Kita melihat di Banda Acehnya saja, ini kantor notaris ataupun PPAT ini kan sudah menjamur ya. Ini ada saling sikut menyikut nggak sih Pak dalam pekerjaan? Saya rasa begini, profesi notaris ini beda dengan profesi lainnya. Jadi notaris ini kalau di Undang-Undang Jabatan Notaris itu satu-satunya organisasi notaris itu adalah INI. Jadi kita organisasi notaris itu cuma satu-satunya yang ada. Jadi wadahnya satu. Jadi di sini tidak ada sikut-mikut. Jadi kita semua ini sama, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Beda barangkali dengan profesi-profesi pengacara barangkali ya, yang mereka sendiri itu ada beberapa wadahnya, termasuk ada pradi, habis itu ada yang lain-lainnya. Jadi mereka itu lebih dari satu wadah profesi mereka. Saya rasa itu aja. Nah, kalau notaris sendiri dengan PPAT ini apakah dia ada beda fungsinya atau bagaimana atau sama Pak? Ya, fungsinya berbeda. Sudah jelas karena jabatan notaris PPAT ini, notaris bisa merangkap jabatan hanya boleh kepada PPAT. Jadi notaris itu tidak boleh merangkap jabatan menjadi pegawai negeri misalnya ya, menjadi lawyer atau menjadi pengusaha, itu juga nggak boleh. Malah merangkap untuk jadi parpol juga, ikut sebagai badan legislatif dan yudikatif dan segala macam, itu juga tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan. Jadi yang boleh merangkap jabatan notaris itu adalah PPAT. Nah, jadi di sini tugasnya itu berbeda-beda. Kalau notaris dan PPAT ini tidak sama. Kalau PPAT ini skupnya itu hanya berkaitan dengan benda tetap, yaitu tanah. Jadi dia berkaitan dengan transaksi jual beli tanah misalnya ya. Jadi ada 8 perbuatan hukum PPAT, termasuk salah satunya jual beli, hibah, itu kegiatannya. Habis itu pemasangan hak tanggungan terhadap kredit di bank. Jadi apabila seorang ambil kredit, itu ada namanya hak tanggungan. Jadi membebankan hak tanggungan terhadap jaminan tersebut untuk tujuannya adalah untuk memberikan
kepercayaan kepada bank supaya bank mendapat jaminan yang sesuai dengan yang telah dinilai. Nah, selanjutnya kegiatannya lagi PPAT ini apa aja? Termasuk tukar menukar. Jadi ada suatu tanah, objek tanah A dalam satu hamparan, dalam satu wilayah bisa ditukar. Ya. Nah, jadi tukar menukar juga iya. Tadi saya katakan adanya hak tanggungan, adanya hibah. Selanjutnya ada namanya pemasukan ke dalam perseroan. Jadi benda tetap ini bisa dijadikan saham. Nah, misal seorang ingin mendirikan PT, tiba-tiba dia tidak punya modal dalam bentuk uang, dia bisa menyerahkan benda tetap tersebut dalam dijadikan nanti akan dinilai sejumlah saham. Seperti tukar tambah begitu Pak? Ya? Seperti tukar tambah gitu? Kalau tukar tambah seperti apa maksudnya? Ya tadi bangunan kemudian dengan tanahnya. Oh iya, kalau memang tukar menukar tadi sepertinya begini. Misalnya saya mempunyai tanah, kita berdua ini, saya punya tanah, ibu punya tanah, tiba-tiba kita ingin menukar, itu juga suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh PPAT. Nah, sedangkan notaris itu sendiri berbeda. Nah, pertama pengangkatan notaris ini diangkat oleh notaris ini di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Sedangkan PPAT ini sekarang ini kalau kita lihat wewenangnya itu adalah Menteri HTR, ya, Menteri Agraria dan Tata Ruangan sekarang. Agraria dan Tata Ruang. Jadi berbeda deh. Jadi kedua-duanya ini berbeda. Jadi mereka mempunyai peraturan masing-masing gitu. Betul. Nah, notaris mempunyai aturan tersendiri dan PPAT mempunyai aturan tersendiri. Nah, seperti itu. Oke, baik. Sangat jelas ya. Nah, jadi kalau untuk masalah notaris juga PPAT bisa langsung menghubungi Bapak Irwansyah nih mungkin. Lebih jelasnya lagi konsultasi ya Pak ya. Baik, dengan rekan-rekan kita yang di Aceh, bolehlah sampaikan. Misalnya ingin konsultasi yang namanya ada PPAT, baik itu PPAT notaris maupun di sini juga ada pembagian. PPAT itu ada 3 jenis. Ada namanya PPAT sementara, PPAT saja, itu ada PPAT khusus. Nah, jadi perbedaan-perbedaan ini pun PPAT ini punya juga spesifikasinya sendiri. Ini meluas sekali ya, ini sangat luar biasa sekali. Baik, Pak, nanti kita akan berbicara lagi masalah notaris, dunia notaris nih Pak. Saya mau ke Bapak Jailani. Pak, kaitannya antara pelayanan hukum kanwil ya dengan cara kerja notaris ini seperti apa sih Pak, kalau boleh tahu? Baik, terima kasih. Memang Kemenkumham ini dengan notaris, sebagaimana telah disampaikan oleh Teguh Irwansyah tadi, memang ini kan hubungan kerjanya erat sekali, karena memang notaris ini kan diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM dalam untuk memperolehnya, untuk diangkat sebagai notaris pun bukan mudah, itu banyak liku-liku yang harus dipenuhi oleh notaris. Kemudian berikutnya terkait dengan pengesahan badan hukum badan usaha tadi disampaikan, memang di Kemenkumham kan ada tugas fungsinya pengesahan badan hukum. Namun setiap pengesahan badan hukum yang dilakukan oleh Kemenkumham itu kan dimulai dengan adanya pembuatan akta yang dibuat oleh notaris. Ya, seperti itu. Kita lihat memang memang banyak badan hukum, ada beberapa memang ada badan hukum perseroan, perseroan terbatas, juga ada badan hukum yayasan, perkumpulan ya, perkumpulan atau sering disebut dengan badan hukum sosial. Di sini juga misalnya badan hukum sosial ini ada perkumpulan, ada yayasan seperti itu. Namun masyarakat yang ingin mendirikan yayasan, perkumpulan, ormas macam-macam itu atau perusahaan terbatas, itu kan diawali dengan pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris. Nah, kalau tidak ada akta dari notaris, itu nggak ada pengesahan badan hukum. Badan hukum sah lahir itu setelah ada akta notaris. Kemudian di dalam hal pengesahan badan hukum tentunya ini kan harus ada syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, oleh masyarakat misalnya. Mungkin dalam hal pendirian badan hukum perseroan terbatas, misalnya kan ada NPWP, ada domisili dan lain-lain, surat keterangan macam-macam itu yang harus dipenuhi oleh pemohon. Itu yang kemudian notaris membuat akta. Kemudian yang cukup penting di situ kan ada pembayaran PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Kemudian
Setelah itu kan sistem kita sekarang di Kemenkumham ini pelayanan online semua, online sistem. Jadi bisa saja di dalam hal pengesahan badan hukum yayasan, perkumpulan dan lain-lain itu bisa saja siap dalam 3 hari apabila syarat-syaratnya lengkap, kemudian sistemnya, aplikasinya nggak ada gangguan gitu. Jadi kalau itu bisa dari online 3 hari udah siap ya Pak ya? Insya Allah kalau nggak ada masalah dengan sistemnya, lengkap syaratnya, Pak Notaris ini kan bisa langsung online ya. Kalau bahkan yang mungkin yang pesan nama mungkin agak sedikit itu ya. Kalau pesan nama kan ada istilahnya tidak ada persamaan dengan yang lain gitu, seperti itu. Pak, kalau untuk pembuatan akta nih Pak Irwansyah, mereka harus mengeluarkan berapa biaya? Mungkin ada yang masih bingung, takut gara-gara uangnya harus banyak dulu nih atau gimana nih Pak? Sebenarnya kita pembahasan di sini ini kan memang kalau saya menganjurkan hari ini adalah kita membahas tentang badan usaha yang jenisnya itu memang beraneka ragam dan biayanya itu berbeda-beda. Nah ini maka saya bilang. Jadi semua badan usaha yang kita gunakan, kita memerlukan badan usaha ini tergantung sebenarnya kondisi dan keperluan. Untuk apa? Misal contoh saya bilang, hari ini banyak masyarakat barangkali belum mengerti tentang fungsi badan usaha tersebut. Contoh begini, misalnya sebenarnya dia ingin membuat CV atau Kementerian Penoskap, tapi yang dibuatnya PT, perseroan terbatas. Yang mana kalau perseroan terbatas ini biayanya itu berbeda dengan Kementerian Penoskap CV tadi, karena CV ini cukup pendaftarannya di pengadilan, ya pengadilan di mana domisili perusahaan itu akan berada. Sedangkan kalau kita mendirikan PT, ini penggunaannya ada biaya PNBP, pendapatan negara bukan pajak, seperti Pak Jalani tadi katakan. PNBP ini kita harus store ke negara melalui rekening BNI nanti. Nah, hari ini saya ngelihat sistem antara penggunaan teknologi ini makin sekarang mempermudah. Saya melihat tidak lagi buat perseroan terbatas itu bisa dulunya itu bisa bertahun baru keluar SK Menteri dulunya ya. Nah, tapi sekarang ini dengan hitungan jam itu bisa selesai apabila syarat dan prasyarat itu dilaksanakan. Dilengkapi juga. Ya, betul. Jadi memang mempermudah. Jadi kita nggak ada lagi membuat itu sehingga bisa setahun nanti baru bisa keluar SK. Nah, dulunya benar sebelum berlaku ketentuan undang-undang itu memang penggunaannya itu memang seperti itu. Jadi kita kirim data fisik, di cross check dulu sama mereka oleh kolektor. Setelah itu kesalah nanti baru dikirim lagi. Kita perbaiki lagi. Tapi sekarang enggak lagi. Iya betul. Jadi mempermudah. Kalau ditanya biaya, kita ini kan sebenarnya mempunyai ketentuan kesepakatan harga notaris. Karena honorarium notaris itu juga diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Setelah itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang terbaru. Jadi di situ dikatakan bahwa honorarium notaris itu memang telah ditentukan sampai lebih tinggi itu ada yang 2,5%. Nah, tetapi kita tidak memakai itu. Kita memakai adalah kesepakatan. Ya, harga yang kita sepakati. Misalnya seperti kami telah membuat harga kesepakatan untuk membuat PT itu di rate 8 juta. Oke. Nah, itu rate-nya 8 juta. Jadi di situ udah biaya PNBP ke negara, pendapatan negara bukan pajak, dan itu juga ada honorarium notaris. Jadi rate-nya itu paling rendah 8 juta. Dan tapi berbeda kalau di kota-kota besar seperti di Jakarta, itu bisa sampai membuat perseroan terbatas itu malah bisa sampai 15 sampai 20-an juta. Wow, 2 kali lipat dong Pak ya. Jadi ini berbeda dengan kita. Oke Pak, sebentar kita break dulu ya. Nanti kita akan bahas tentang mengapa di Aceh dan juga di luar kota berbeda. Wah, ongkosnya ya Pak ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show.